Hai guys, teman yang sekali lagi di sini. Saat ini gue berada di daerah Subang, tepatnya di pabriknya VinFast, yang mana hari ini adalah peresmian pabrik VinFast Indonesia. Nanti untuk detail rangkaian acaranya pantengin aja terus di sini, jangan kemana-mana. Bye. Hai guys, hari ini VinFast Indonesia akan melakukan grand opening seremoni pabrik VinFast yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. Seremoni ini dihadiri oleh beberapa tamu VVIP, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartanto, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Tjenasir, serta Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia Tavan Tong, dan lain-lain. Setir kanan akan difokuskan dari pabrik kami yang di Subang ini. Akan tetapi untuk fase 1, prioritas pertama adalah memenuhi kebutuhan pasar domestik. Setelahnya tentu akan menjajaki kemungkinan untuk ekspor. Pabrik kami di Subang ini nanti akan assembly untuk VF3, VF5, VF6, VF7, dan juga MPV yang akan kami kembangkan. Dan dengan seiringnya waktu tentu terus akan juga menambah model-model yang akan kami assembly. Pastikan bahwa keputusan VinFast investasi di Indonesia ini lebih pada pertimbangan bisnis jangka panjang, bukan karena misalnya insentif jangka pendek dan sebagainya. Akan tetapi jika ada insentif itu tentu akan mempermudah juga bisnis kami. Tapi pada dasarnya kami akan terus mengikuti apapun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Tantangan terbesar buat kami saat ini masih juga mengenai adopsi terhadap kendaraan listrik itu sendiri, karena kendaraan listrik merupakan hal baru, teknologi baru, jadi masih perlu edukasi lagi. Itu yang kami rasakan secara tantangan bisnis, dan tentu dengan semakin banyaknya pemain yang masuk ke segmen mobil listrik ini, tentu ya persaingan jadi lebih dinamis. Tapi kami sudah siap dengan semua itu, karena ya persaingan akan terjadi dimanapun, dan itu menandakan bahwa industri ini berarti sedang bergairah kalau semakin banyak istilah pemain yang masuk ke industri mobil listrik ini. Oke guys, di belakang gue ini udah ada beberapa mobil VinFast VF3 yang sudah diluncurkan dan sudah dipasarkan di Indonesia. Dan kita akan sedikit muter-muter di pabrik VinFast Indonesia, seperti apakah pabriknya dan cara beroperasinya. Tapi sayangnya tidak semua lokasi bisa kita ambil gambarnya. Kerennya, VinFast Indonesia sudah menggunakan sistem robotik untuk beberapa item pengoperasian dalam perakitan unit mobil VinFast. Di season pertama ini bodi masuk, kemudian beberapa komponen elektrikal seperti kabel, insulator itu dipasang, termasuk yang floor atau dust insulator di depan. Nah nanti season berikutnya beberapa komponen eksterior seperti lampu juga dipasang, dan untuk main komponennya di sini ada dashboard juga di trimming line ini dipasang. Iya, di sampingnya ada sub AC dashboard. Nanti ketemu di sini dashboardnya naik ke kendaraan menggunakan manipulator sebelah sini Pak. Di sini masuk ke line utama, kemudian dilakukan perakitan antara komponen kaki-kaki ini ke bodi. Di sini untuk perakitan ini kita secara sistem manufacturing sudah menggunakan MES, Manufacturing Execution System, di mana setiap kendaraan itu sudah teridentified, termasuk keperluan untuk pengencangan bautnya, sehingga meminimalisasi atau merupakan istilahnya itu program anti salah ketika kita mengassembly. Nah ini yang tadi Bapak tanya untuk perakitan baterai, ini ada di station 9 ini. Ini komponen baterainya ada di rak, kemudian nanti masuk ke line, ada manipulator untuk mengangkat si baterai ini ke bodi, kemudian pengencangan. Karena si komponen baterai ini termasuk berat Pak ya, untuk proses handlingnya menggunakan manipulator. LFP ini Pak? Ya, LV baterai. Ya, ini ya Mas? Iya, itu satu modul, satu pack baterainya itu Pak. Nah, kita agak bypass sedikit ke tengah-tengah sasis line, karena sasis line harusnya bergerak lurus, kita berbelok di sini. Jadi untuk kelanjutan dari sasis ini dari sebelah kanan kita tetap berlanjut. Ini komponen eksterior. Di antaranya Bapak lihat di sini untuk supply-nya ada rim sama front fascia untuk depan dan belakang bumper. Kemudian yang poin terakhir untuk assembly di sasis ini adalah roda. Ada yang error gitu gimana Pak? Untuk misalnya koneksi atau fungsi ya. Iya. Nah dari final line ini kita ada yang namanya
area rektifikasi atau debugging. Jadi keluar dari final ini ketika kendaraan itu memang mengalami masalah akan masuk ke area rektifikasi untuk perbaikan. Karena setelah final ini dinyatakan lolos, kendaraan itu masih harus melewati serangkaian proses pengujian. Di sini kita ada lane yang namanya Dynamic Vehicle Testing. Untuk posisi kita saat ini, DVT ini ada di sebelah kiri kita. Setelah final line pass, mobil akan masuk ke DVT line, Dynamic Vehicle Testing, di mana session pertama ini adalah untuk pengecekan wheel alignment dan headlamp aiming. Di sini untuk kelurusan roda, tegak lurusannya dicek dan di-adjust sesuai dengan standar yang diperlukan. Kemudian untuk lampu, sorot lampu juga di-aim di sini ada alatnya, sekaligus untuk mengkoreksi arah lampu yang belum tepat. Di depan ada chamber, satu chamber ini adalah untuk pengujian brake dengan mekanisme diputar dengan drum dengan kecepatan tertentu untuk pengetesan kemampuan rem. Setelah itu di depan brake tester ini akan dilanjutkan dengan proses pengecekan ADAS, Advanced Driving Assistant, untuk beberapa vehicle yang memang ada fungsi ADAS-nya, dan juga ada pengecekan dari kamera 360 kalau kendaraan tersebut memiliki fitur 360, kamera 360. Lalu yang terakhir setelah ini semua yaitu pengecekan water test. Di sini disimulasikan kendaraan dengan air hujan atau dengan terkena air, apakah ada kebocoran atau tidak. Konfirmasinya adalah di water test ini. Baru kemudian jalur assembly ke depan itu mulai pengecekan online, karena secara assembly dan konfirmasi assembly sudah selesai. Jadi jalur lampu ke depan itu adalah hanya untuk pengecekan. Pabrik VinFast Subang merupakan pabrik keempat VinFast secara global, serta pabrik pertama VinFast di Indonesia dan Asia Tenggara di luar Vietnam. Pembangunan tahap pertama akan menyerap tenaga kerja 900 orang dengan kapasitas 50.000 unit per tahun. Dengan skala investasi yang signifikan, VinFast diyakini dapat menjadikan Subang sebagai salah satu pusat industri EV yang baru di kawasan Jawa Barat. Peresmian pabrik VinFast Subang semakin menegaskan peran VinFast dalam pembangunan rantai nilai kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Asia Tenggara dalam peta industri EV global.